Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Di dalam Islam ada cara penyerahan harta ke pihak lain, baik kerabat orang terdekat, anak, istri, orang tua, atau yang agak jauh. Ada yang dengan cara hibah, di mana seseorang memberikan hartanya kepada seseorang yang lain. Hibah itu syaratnya menjadi mengikat. Pertama dengan akad, kemudian kedua diterima barang oleh penerima hibah. Kalau hanya sekedar akad yaitu omongan, belum ada serah terima, maka dia tidak mengikat. Seseorang mengatakan, ntar dah saya kasih kamu handphone ini. Itu hanya omongan, akad. Kalau dia bilang, ya terima kasih. Sampai setahun tidak ada pernah handphone diberikan. Itu tidak mengikat. Itu tidak mengikat. Baik kepada anak, kepada istri, atau kepada orang lain. Atau kepada suami, ya maka dia tidak mengikat. Berdasarkan pernyataan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menghibahkan kebun kurma kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, namun Aisyah tidak pernah menerimanya karena kesibukan beliau mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada serah terima, dia tidak kerjakan, tidak dia kuasai dan dia kelola. Maka ketika Abu Bakar berasa akan wafat, beliau mengatakan, aku pernah memberikan engkau sebidang kebun kurma, tetapi engkau tidak menerimanya sampai sekarang. Sekarang usiaku sepertinya sudah akan berakhir, maka dia menjadi waris sesama saudarimu, saudara dan saudarimu. Maka hibah belum menjadi milik penerima hibah kalau belum ada serah terimanya. Maka bila suami bilang, itu rumah kontrakannya situ saya kasih ke mama, saya kasih ke istriku tercinta. Ya. Tapi nama sertifikat masih nama suami. Kemudian kontrak sewa masih ke suami. Uang sewa pun masih dikuasai suami. Maka itu hanya omongan saja, tidak ada konsekuensi. Lalu bagaimana istri menanggapi ini? Ya tinggal dipastikan ke suaminya. Mas, itu memang mau dikasih ke saya atau omon-omon saja? Ya, sekarang saya masih butuh, entar aja, kata dia. Kalau entar saja, keburu dia wafat, itu statusnya bukan lagi hibah, karena belum pernah serah terima. Dia menjadi waris. Ya, kalau waris perpindahannya Allah yang menentukan, bukan si pemilik harta sebelumnya yang menentukan. Kalau menjadi waris sama dengan yang lain juga dapat.
istrinya juga dapat 1/8. Kalau suaminya ini punya anak. Maka kalau al-hibah, kalau bisa diserah terimakan seperti handphone, mana yang kemarin ngomongan hibah? Handphone, ya yang terbaru iPhone-nya, iPhone 18 atau berapa? Mana? Ini ambil dah. Anda terima, sudah menjadi milik Anda. Ini suami tidak boleh lagi pakai kecuali izin dulu ke Anda. Karena sudah menjadi milik Anda. Kalau rumah, kebun, tanah, perusahaan dengan diantaranya balik nama sah. Kalau sudah balik nama ke Anda, ke istri atau ke suami, menjadi milik orang penerima hibah. Atau dikuasai. Kalau rumah dikuasai tadi, semua urusan rumah dia menguasai. Orang kontrak ke istrinya. Istrinya yang nagih kontrakan. Kemudian ada yang rusak, istrinya manggil tukang. Karena rumah milik sudah milik dia. Walau belum balik nama. Ini juga bisa. Dua-duanya tentu paling bagus. Sudah nama istrinya dibalik namakan dan dia pun mengelolanya sendiri. Bisa dipahami yang hibah? Ya. Dan bila belum serah terima, kemudian pemberi hibah wafat, statusnya menjadi waris. Kemudian wasiat. Di awal Islam ada namanya wasiyah wajibah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Sebentar. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Biar pastinya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepada kalian orang beriman bila salah seorang kalian merasa akan dekat wafatnya dan dia meninggalkan harta, apa yang diwajibkan? Berwasiat. Kepada siapa wasiatnya? Orang tua, kerabat dengan cara yang ma'ruf. Itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dinyatakan oleh dokter umpamanya stadium 3 kansernya, semoga Allah menyelamatkan kita dari seluruh penyakit yang berbahaya. Kemudian ya dia panggillah istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, mengatakan rumah yang ini untuk ayah ibu, kebun yang ini untuk istri, kontrakan yang ini untuk anak-anak, uang tunai dibagi rata. Itu di awal dulu begitu. Sebelum turun ayat waris. Ya. Dan di barat masih seperti ini. Di perdata barat tidak ada pembagian waris kan ya. Bila tidak ada wasiat dari orang yang akan meninggal tadi. Dalam Islam seperti itu di awalnya. Kemudian turun ayat waris. Allah mengatakan yusikumullah, ini ayat wasiat di surah Al-Baqarah ayat 180.
Adapun ayat waris surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176 surat An-Nisa. Ya, Allah menyatakan yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan pada anak-anak kalian bila kalian wafat, untuk anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Dan seterusnya Allah jelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan bila seorang wafat. Ayah ibu masing-masing dapat 1/6. Kemudian pasangan suami dapat 1/2 atau 1/4. 1/2 kalau istrinya tidak punya anak. Kalau istrinya punya anak 1/4. Istri kalau meninggal suami dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak. Kalau suami punya anak dapat 1/8. Sisanya untuk anak laki dan perempuan dengan perbagian anak laki-laki 2 bagian per kepala, anak perempuan per kepala 1 bagian. Setelah turun ayat waris ini, wasiat tadi tidak berfungsi lagi untuk para ahli waris. Sehingga Nabi mengatakan, wa'atu kulla haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Berikanlah kepada setiap ahli waris tadi seperti yang Allah tentukan di dalam surat An-Nisa, dan para ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat itu seseorang berucap, berikrar seperti yang tadi, bila saya wafat, rumah ini untuk ini, rumah ini untuk ini, kemudian usaha ini untuk ini, toko ini untuk ini, PT ini untuk anak yang ini. Tidak boleh lagi kepada ahli waris. Lalu seperti apa? Tidak boleh wasiat, Allah yang membaginya langsung. Setiap milik, harta milik seseorang yang wafat dibagi seperti ketentuan Allah tadi. Dan kalau tidak salah sudah pernah bahas waris kita? Sudah? Sudah kan ya? Masih ingat kan ibu-ibu? Alhamdulillah masih ingat. Buktinya diam. Kalau ngomong lupa Ustaz. Nah, lupa. Ya. Maka itu yang wasiat. Batal kalau ke non ahli waris boleh, dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 keseluruhan harta. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat penaklukan kota Mekah, Sa'ad terkena demam tinggi di kota Mekah setelah Mekah takluk. Lalu Rasulullah SAW menjenguk beliau. Beliau merasa sakitnya sangat berat. Dia pikir itu sakit mengantarkan wafatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki hanya 1 orang anak wanita saja. Bolehkah aku wasiatkan seluruh hartaku bila aku wafat, semua hartaku untuk kepentingan kaum muslimin? Ini bukan ahli waris kan ya? Ya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Setengahnya ya Rasulullah, tidak. Walau anaknya, kata beliau, sudah kehidupannya sudah mandiri, sudah berkecukupan. Sudah mapan, sudah settle kehidupannya. Enggak, kata Rasulullah. 1/3 ya Rasulullah, 1/3 boleh. Tapi itu pun masih banyak. Berarti afdalnya berapa?
di bawah sepertiga. Berapa itu? 1/4, 1/5, 1/6. Maka kalau kekayaan Anda semuanya ada rumah, ada kebun, ada perusahaan, ada toko, ada uang tunai, ada 3 miliar. Kalau 1/5-nya berapa itu? 600 juta. Anda hitung mana toko yang 600 juta Anda wasiatkan. Ya, Anda katakan, bila saya wafat, toko yang ini, ya, semua toko dan hasilnya ayah berikan kepada masjid yang itu. Kalau ayah wafat, berikan kepada, bukan ayah. Kalau ayah wafat, tolong kalian berikan ke masjid ini. Karena ayah lihat kegiatannya banyak, butuh biaya. Dan semoga amal jariah ayah terus mengalir. Ya. Maka ini menjadi milik masjid. Masjidlah mengelolanya, di pengembangannya dan hasilnya semuanya untuk kegiatan masjid. Kalau dia mengatakan untuk kegiatan, bukan untuk bangunan. Karena mana yang penting, bangunan apa kegiatannya? Sama-sama penting kan ya? Ya, tapi yang lebih penting kegiatannya. Masjid Nabi SAW tidak beratap, tidak berlantai, tidak berdinding. Loh kayak gimana tuh masjidnya? Ya. Karena tidak beratap kan jarang hujan memang. Paling setahun hujan 6 kali. Tidak berlantai memang tidak berlantai, hanya pasir saja. Dinding hanya setinggi ini supaya hewan tidak masuk. Ya. Seperti itu masjid Nabi SAW. Tapi kegiatan di sana Masya Allah. Dari masa Nabi hidup sampai sekarang. Itu yang paling penting dalam masjid. Kalau kita lihat, selain Masjidil Haram pun, saya di Kota Riyadh 11 tahun, itu hampir semua masjid itu hidup. Ada setiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imamnya bacain kitab Riyadhus Shalihin, sedikit beliau jabarkan, dan 1 atau 2 jemaah mungkin bersoal jawab. Berarti imamnya pegawai negeri di sana, pegawai kerajaan. Minimal S1 dan minimal hafalan 5 juz Al-Quran. Kalau masjidnya jami yang ada Jumatan, dia bagian dari tugas imam itu jadi khatib. Dia lebih tahu isu-isu hangat di daerahnya, iya atau tidak. Di masjid di Cipinang Muara, isu Cipinang Muara umpamanya begal. Dia angkat isu nasional atau isu perzinahan di kota mana, ya nggak nyambung. Pemberantasan begal mulai dari akarnya, ya, dari sisi sosialnya, dari sisi edukasinya, dari sisi keluarga, dan seterusnya lebih penting. Mengajak kaum muslimin di sini, ini contoh ya. Jadi sini bagaimana kembali ke keluarga, kembali ke amar ma'ruf nahi munkar sama orang dekat. Setahu saya dahulu, saya di Pekanbaru, memang kota juga, tapi masih boleh tetangga marahin anak tetangga, ngingetin anak tetangga, ngajak sholat anak tetangga boleh. Saya nggak tahu tetua di sini dulu gimana. Ini nggak ada orang tetua di sini, asli sini atau semuanya pendatang? Pendatang kebanyakan. Siapa yang Betawi asli di sini? Nggak ada. Ayah Betawi. Ayah bukan. Gimana dulu Betawi? Biasa anak-anak dimarahin oleh tetangga yang nakal, yang apa? Nggak biasa juga.
marah juga tetangganya. Nah, aneh kalau gitu. Kalau ada anak gadis keluar rumah nggak pakai kerudung, diomongin sekampung. Ya, ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Kembali keadaan seperti itu. Itu yang bisa menjaga masyarakat. Ya, bahkan kelihatan anaknya ngambil buah dari tetangga, anak dibawa ke tetangga. Suruh anak ngomong ke tetangga minta izin atau bayar. Ini ngajarin anak jujur. Kalau dididik anak seperti ini, mungkin nggak dia besar, sukses, kok menjadi koruptor? Mungkin juga, tapi kemungkinannya kecil. Dari kecil dididik dia jujur. Nggak boleh ngambil harta tetangga. Pulang anak bawa mainan teman tetangganya. Ini kayaknya kamu nggak pernah ibu kasih, ayah kasih uang untuk beli mainan seperti ini. Ini mainan siapa? Anak mungkin udah berkelit, panggil teman-temannya, punya siapa, punya ini. Tuh, kamu minta izin tuh dulu, ngomong ke ayahnya, mohon maaf, begini. Diajarin anak seperti itu. Ini besarnya mungkin jadi koruptor enggak? Ya kemungkinan ada, cuman kalau kita ngomong tentu yang besar kemungkinan kan ya. Kemungkinan besarnya tidak. Tapi bila anak ke rumah bawa barang orang, ayah diamnya, oh bagus kamu, mantap. Ini besar anaknya jadi maling kalau menjadi kepala kantor. Kalau dia nggak jadi kepala kantor, jadi begal di jalanan, ya. Karena memang dididik dari kecil seperti itu. Wallahu a'lam, ada keluarga saya yang jadi guru SMA di satu daerah di Sumatera. Saya nggak mau sebutkan daerahnya. Sebagian Anda mungkin ngerti daerahnya. Di situ biasa anak-anak itu cerita, bapak saya tadi malam ke sana pulang bawa ini. Wah, cerita sama teman-temannya, cerita ke gurunya. Artinya ini kalau dari kecil bapaknya menunjukkan perbuatan tidak beradab, mengambil hak orang, dia akan menjadi seperti itu selamanya. Tapi kenapa kita membahas ini tadi? Wasiat tadi kan ya, wasiat kegiatan masjid. Dia mewasiatkan, maka ketika dia wafat, dilihat, ini rukonya naik harganya menjadi lebih 1/6 atau turun. Tidak tahu saya. Ternyata dia wafat, naik harganya perlu minta izin kepada ahli waris yang lain. Ya, dia bilang ini perkiraan 1/6 kata dia. Bagaimana ini lebih 1/6? Udah kami ikhlas, udah. Lebih 1/3 pun ternyata aset yang lain berkurang, yang ruko ini naik. Lebih dari 1/3. Mereka minta izin kepada ahli waris pun menyetujui, lalu diserahkanlah tadi ke masjid. Selesai. Kalau dia hidup langsung diserahkan ke masjid, ini ruko saya, kelolalah, ini surat-suratnya, balik namakan, jadi milik yayasan masjid, itu namanya apa? Hibah namanya, bukan wasiat. Kalau wasiat dikaitkan dengan setelah meninggal. Dan wasiat itu bila kepada ahli waris sah atau batal? Batal. Karena sudah ada ayat waris. Ada namanya wakaf dzurriyah. Wakaf dzurriyah yang untuk keturunannya hanya manfaat, sedangkan asetnya tidak boleh dijual belikan. Ya. Berdasarkan hadis Abu Talhah ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian infakkan harta yang paling kalian cintai. Maka Abu Talhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya
hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Bairuha itu dulu di depan Masjid Nabi, sekarang di dalam Masjid Nabi. Di dalam komplek Masjid Nabi, kalau antum buka di Masjid Nabi biasanya ada Google Map-nya, di situ ada titik-titik mana yang Bairuha, mana yang kebun ini, ya mana yang Saqifah Bani Sa'idah, ada di situ semuanya. Itu sekarang masuk dalam komplek Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah di waktu itu karena Baitul Mal, harta negara cukup dan tidak ada kebutuhan perang, maka Nabi mengatakan ij'alha fi dzurriyyatik. Enggak. Saya terima wakaf kamu, tapi wakafnya untuk manfaatnya untuk anak-anak keturunanmu, cucu-cucumu. Itu wakaf dzurriyyah. Ini dapat pahala enggak orang tuanya? Dapat. Yang mewakafkan terdapat pahala? Dapat. Walau manfaat hanya untuk keturunannya. Mana lebih besar untuk keturunan atau untuk orang banyak? Wallahu a'lam. Mungkin sama besarnya atau mungkin lebih besar untuk keturunan. Karena orang di luar keturunan kaum muslimin hanya hubungannya dengan Anda satu iman saja. Kalau keturunan Anda hubungannya satu iman dan satu darah. Iya atau tidak? Mana lebih banyak hubungannya? Keturunan Anda. Maka memberikan harta kebaikan kepada mereka pahalanya 2 kali lipat. Bahkan bersedekah kepada keluarga Anda pahalanya 2 kata Nabi. Selain pahala sedekahnya, pahala kekerabatan, hubungan kekerabatan menjadi kuat. Silaturahim namanya. Ya. Itu yang dahulu Buya Hamka mengatakan bahwa pusaka tinggi di Sumatera Barat itu, kata beliau, wakaf dzurriyyah. Di mana nenek moyang mereka ketika membuka lahan, naruko sawah, membuka lahan dijadiin sawah, itu mereka mengikrarkan hanya untuk anak perempuan saja, karena laki-laki bisa mencari. Berarti ikrarnya seperti itu. Tapi wallahu a'lam, tidak ada catatan sejarah tentang hal tersebut, maka tidak bisa dipaksakan sesuatu yang tidak ada info yang jelas. Tapi kalau ada orang, Anda umpamanya punya toko 5, daripada dibagi-bagi habis oleh kalian, ya, kalian tunjuk ini ayah jadikan wakaf dzurriyyah. Kalian tunjuklah siapa yang paling bijaksana, pengelolaannya profesional, digaji dia dengan gaji profesional, mengelola 5 ruko ini, dikembangkan, dia dapat gaji dari situ, dan hasilnya selain pengembangan, setelah pengembangan dan operasional, dibagi rata laki perempuan, keturunan ayah sampai kapanpun. 1 generasi habis, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Dan itu juga yang dinikmati oleh para jemaah haji dari Aceh. Mereka dapat 2.000 per kepala dari wakafnya masa Sultan Aceh. Dulu Habib, dia orang Arab, keturunan Arab, Habib Bugak Al-Adsyi. Beliau kumpulkan dana masyarakat dan dari raja mengizinkan dia pergi haji, dan itu uang dibelinya tanah, dibuatnya bangunan di sana, wakaf warga Aceh. Dan itu kemudian karena waktu itu dekat dari Masjidil Haram, kena perluasan, diganti, pindah ke Jarwal, dibikin hotel. Hasilnya setiap jemaah Aceh dapat wakaf 2.000 real. Ya.
cuman satu orang. Kalau banyak para tetua kita dahulu melakukan seperti itu, mungkin Anda haji nggak perlu bayar lagi sudah. Ya udah banyak hotelnya di sana, ngapain bayar lagi? Gratis penginapan. Tinggal biaya pesawat. Biaya pesawat kan tadi dapat dari sini 2.000, sini 2.000, sini 2.000, 34 provinsi berapa ribu masing-masing. Dapat 60.000 real. 60.000 ke 300 juta. VIP kan Anda kan ya. Tapi qadarullah masya fa'al. Kita tidak mendapatkan yang seperti itu. Itu bagian dari wakaf dzurriyyah. Bagus itu dikembangkan. Ini pengulangan yang kedua, silahkan diskusi. Tanya jawab maksudnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hibah itu apakah ada batasan Ustaz? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Nah misalnya ini ceritanya saya mau membelikan rumah untuk anak saya, terus saya hibahkan. Oh maaf, kalau ke anak-anak harus adil. Adil ya? Saya belum tadi saya sampaikan. Anak Anda berapa orang? Ada 2 orang Ustaz. Semuanya harus dapat sama. Oh nah, misalnya saya mau membelikan rumah untuk anak saya 2 ini. Tapi mau saya pergunakan dulu untuk saya kontrakan dulu gitu Ustaz. Apakah itu boleh kalau seperti itu? Boleh. Berarti Anda katakan ini hibah bersyarat berapa tahun mau Anda pakai selamanya? Sampai meninggal. Sampai meninggal gitu Ustaz. Kalau sampai meninggal waris lagi namanya. Oh jadi harus ada batasan sampai berapa tahun itu Ustaz ya? Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu untuk wasiat, apakah ahli waris boleh menolak tidak Ustaz untuk wasiat? Wasiat kan tidak boleh kepada ahli waris. Enggak, misalnya bapak saya itu mewasiatkan sepertiga hartanya untuk ini. Apa? Tapi bapak saya gitu misalnya mewasiatkan sepertiga hartanya untuk ini. Untuk ini itu ada ahli waris enggak? Enggak ada Ustaz. Tapi ahli waris merasa keberatan karena ini enggak ada hak dia keberatan, yang punya bukan dia kok. Oh. Anda kan juga dapat warisan. Orang tua Anda mau dapat pahala kok ditolak. Iya Ustaz. Kan enggak ada. Anak itu malah nyusahin orang tua atau membantu orang tua. Sekarang kita lihat baru nyusahin kan ya. Kita lihat dia membantu orang tua. Orang tua tinggal duduk manis, ya setiap bulan dapat 30 juta, 40 juta, jarang kan yang begitu. Yang ada setiap uang pensiunan Anda pun masih datang dia sambil nangis-nangis. Udah ibadah istri sambil nangis-nangis, mending dia nggak makan asal anaknya makan. Allahul musta'an. Ya, tidak ada hak anak untuk tidak setuju. Ya, kita silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu keluarga, bapak ibu, anaknya 1, lelaki. Suami istri, anaknya 1, lelaki. Ya. Suami meninggalkan warisan berupa 1 sertifikat rumah. Kemudian 1 rumah dan 1 sertifikat, ya, sudah bersertifikat. Sertifikat atas nama suami atau orang tua bapak. Ya. Kemudian karena zaman dulu nggak ngerti, ya, sehingga sertifikat itu berubah nama menjadi istri dan anaknya. Menjadi nama istri dan anaknya laki atau perempuan? Laki. Ayah ibu dari suami yang meninggal ini masih hidup? Enggak, pada waktu si suami itu wafat, ayah ibu dari anak itu apakah masih hidup daripada yang meninggal? Sudah meninggal.
Ya tidak ada masalah. Ini rumah ini menjadi milik anak 7/8. Anak laki-laki berapa orang? Dan 1. Istri cuma 1 juga. 1. Ya, istri 1/8, anak 7/8. Nah selanjutnya ibu itu meninggal. Sertifikatnya kan masih atas nama ibu dan anak tuh. Sebentar. Nah, itu apakah otomatis 1/8-nya itu menjadi milik anaknya atau gimana? Belum tahu. Kita lihat ahli waris yang lain. Si perempuan ini menikah lagi atau tidak? Tidak, Ustaz. Ayah ibu dari perempuan ini masih hidup atau tidak? Sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, ayah ibunya sudah meninggal. Otomatis punya anak. 1/8. Jadi 3. Semuanya punya anak jadinya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya Allah barik fiik. Tinggal dia uruskan ke notaris untuk balik nama ke nama dia, sertifikat itu. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Saya baca dari kertas dulu ya, atau langsung dulu? Terserah, yang langsung dulu silahkan. Ibu ada yang langsung? Bapak? Gak jadi. Ibu silahkan. Bismillah. Ustadz di luar tema boleh Ustadz? Boleh. Ustadz untuk misalkan kami punya bisnisnya itu jasa. Nah kami menjual paket untuk jasa misalkan terapi atau gym. Nah itu kalau misalkan kita jual paket misalkan 4 kali 500.000, tapi paket tersebut tidak boleh diuangkan dalam waktu, harus habis dalam waktu misalkan sekian bulan, tapi boleh dihibahkan kepada siapapun. Itu boleh tidak Ustadz? Boleh. Kalau tidak dipakai dalam jangka waktu sekian, hangus itu juga tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Nah. Syukran Ustaz. Allah Jazakallah barik. khair. Assalamualaikum. Ya Allah. Ada lagi ibu yang langsung? Kalau sambil saya baca dari kertasnya. Kami punya kakak, tidak punya anak kandung. Mengadopsi anak laki-laki 30 tahun lalu. 8 tahun lalu kakak kami telah wafat. 3 tahun lalu istri kakak kami meninggal. Yang kami tanyakan gimana harta warisan kakak kami. Sekarang harta dikuasai sama anak adopsi tadi. Anak adopsi bukan ahli waris. Ya, kalau dia menguasai berarti dia merampas. Tapi secara legal tidak tahu. Kalau dia buatkan akta, secara legal kan bisa dia kuasai. Tapi secara syariat tidak ada haknya. Kecuali kalau ayah ibu angkatnya dahulu menghibahkan atau mewasiatkan. Karena wasiatnya sah, tapi hanya 1/3 kalau wasiat. Kalau hibah boleh dia katakan dahulu, ini rumah ambil milikmu, balik namakan. Balik namakan oleh dia. Itu jadi milik anaknya sudah. Ya. Kalau wasiat, ini rumah nanti kalau ayah wafat, ibu wafat jadi milikmu. Ternyata tidak punya harta yang lain. Ini anak adopsi cuman boleh dapat 1/3. Dinilailah rumahnya, kalau rumah 1 miliar, berarti dia dapat 333 juta. Dan seterusnya. Yang sisanya dibagi waris. Ya, wallahu a'lam. Solusinya seperti itu Ibu. Bapak yang bertanya, sampaikan kepada anak angkat tadi bahwa ini coba seperti apa dahulu saudara kami bicaranya kepada kamu, apakah pernah dia mengucapkan ini milikmu? Oh tidak, kata dia.
Kalau tidak ada, ini hak kami. Sebagai ini Anda saudara apa saudari? Saudara. Anda berhak itu saudara laki-laki Anda wafat. Pada saat wafat, ayah ibu Anda sudah wafat. Sudah. Dia tidak punya anak, hanya punya istri. Istrinya 1/8, Anda 7/8. Ya. Yang 1/8-nya tadi, apakah istrinya menghibahkan ke anak angkatnya atau tidak juga? Kalau tidak, istri beliau tadi apakah punya ahli waris, punya saudara-saudari? Masih hidup ketika dia wafat? Iya, ada yang masih hidup. Berapa laki, berapa perempuan? Iya, Anda cari tahu sehingga bisa Anda eksekusi untuk Anda 7/8, 1/8-nya berikan kepada saudara-saudari dari istri itu dengan pembagian 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Kalau 1 saudara, 1 saudari bagi 3 berarti yang 1/8 tadi. Jelas? Allah barik. Pakai mic. Tidak apa-apa. Tambahan lagi Ustadz soal wasiat itu. Allah. Kalau wasiat secara verbal itu apakah sudah kuat itu Ustadz? Dalam Islam cukup. Cuma kekuatan dalam legalnya tentu akan bermasalah. Ya, belum lagi nanti yang lain tidak mengakui. Sebaiknya kalau Anda berwasiat tulis di atas materai. Kalau dinotarilkan lebih bagus lagi, tapi ada biaya tambahan baru. Cukup di atas materai, sudah. Anda wasiatkan, perlu tanda tanganin oleh ahli waris anak dan istri, tidak perlu. Tidak perlulah, kan harta Anda. Apakah harta Anda kalau Anda ingin berikan ke seseorang perlu diketahui oleh tetangga, oleh Anda kan ya? Jelas? Ada yang langsung, kalau saya baca lagi. Saya ibu rumah tangga dan rumah di atas namakan nama saya. Dan kami sepakat dengan suami bahwa rumah ini menjadi milik kami berdua. Apakah kami tetap harus menyatakan hal ini di atas surat bermaterai atau cukup dikabari ke anak-anak saja? Syukran Ustaz. Tidak di materai, di sertifikatnya nama Anda kan Ibu ya? Ya, bila nama Anda cukup suami mengatakan, Mas ini khawatir nanti anak-anak memang sudah tahu. Tapi ayah ibu apakah sudah tahu? Ayah ibu dari suami, dari istri. Ya, khawatir istri duluan wafat. Ini ayah ibu dari istri, di legalnya kan nama istri kan ya. Mereka dapat 1/6. Jelas? Yang suami dapat sebagai hak suami 1/4 hak warisnya. Ya, seperti itu. Tentu akan ribet. Kalau ingin mau diserahkan ke anak-anak, ini cuma dikabari saja, sampaikanlah, dan sebaiknya suami buat di atas materai. Bahwa tanda tangan suami dan istri, bahwa ini aset ini milik saya hibahkan 50%-nya ke istri saya dan pakai nama istri. Atau istri yang nulis karena nama legalnya dia, ini rumah ini adalah milik suami 50% dan saya 50%, ya. Namun memakai nama saya untuk pengurusannya, sertifikatnya.
Jelas. Saya mempunyai orang tua angkat. Orang tua angkat saya tidak mempunyai keturunan. Di tahun 2007, ayah angkat saya meninggal. Rumah atas nama ayah saya angkat saya. Berjalannya waktu, keluarga ayah saya dan ibu saya menghibahkan rumah itu ke atas nama saya. Ibu angkat saya masih hidup, jadi rumah itu sekarang sudah atas nama saya. Sekarang ibu angkat saya sudah wafat. Yang ingin saya tanyakan, apakah keluarga ibu saya dan ayah saya mendapatkan hak waris atas nama rumah tersebut, Ustaz? Sekarang rumah itu atas nama saya. Yang menghibahkan siapa tadi? Ahli waris dari kedua mereka atau hanya ahli waris salah satu saja? Ini yang bertanya ada? Hadir? Ini perlu penjelasan. Kalau informasinya tidak cukup, repot saya jawabnya. Sebentar Ustaz. Ya. Boleh saya sebut namanya, handphonenya 08126. Belakangnya 8126. Afwan Ustaz, itu titipan rupanya. Oh, titipan, repot saya jawabnya. Karena kalau pasti yang menghibahkan itu para ahli waris, semuanya tidak ada masalah. Untuk dicek ahli waris ayah tadi. Kan ayah lebih dulu wafat. Apakah ayah ibunya masih hidup, saudara-saudara, atau kalau sudah tidak, saudara-saudarinya masih hidup, atau kalau tidak, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Ya. Karena kalau menghibahkan bukan ahli waris, tentu tidak ada konsekuensinya. Dia bukan punya dia, lalu tanda tangan dia hibahkan. Ada konsekuensi pemindahan hak? Tentu tidak ada. Maka tidak bisa saya jawab. Ya. Apa Ustadz mau tanya? Boleh. Ustadz, dalam kegiatan ada yang namanya belajar mengajar atau kegiatan olahraga fitness, itu kan ada yang namanya promo paket sekian untuk kegiatan berapa kali pertemuan. Pada saat sepakatan itu sudah terjadi dan salah satunya uzur, misalnya nggak bisa hadir, itu hukumnya gimana Ustadz? Kan di situ terlihat ada untung dan rugi dari pihak-pihak. Seperti apa Ustadz? Syukron barakallahu fiik. Allah barik fiik. Kalau Anda jasa transportasi dari Jakarta ke Jeddah, terus perjanjian pesawatnya besok jam 9 pagi take off-nya. Anda nyampe di bandara jam 10. Berarti Anda dirugikan dan pesawat maskapai airline untung. Ya atau tidak? Boleh enggak secara syariat? Boleh atau tidak? Ya bolehlah. Paham? Anda sewa rumah, akadnya selama 1 tahun. Baru 2 bulan Anda pindah tugas. Kosong 10 bulan ke depan. Halal enggak bagi yang punya rumah? Halal. Dengan syarat tidak boleh dia tempati rumah itu atau dia sewakan ke yang lain walaupun gratis. Karena itu menjadi hak Anda. Sama juga tadi dengan maskapai airline tadi. Kalau dia terima karena orang tidak ada, kemudian ada yang go show, dia terima, ya berdosa dia. Karena dijualnya seat Anda. Kalau kosong, ya itu kerugian Anda.
Bagi dia halal. Kan kalau sudah diakadkan jam 9, walaupun Anda masalahnya ketiduran atau masalahnya macet, kan tidak di luar kemampuan Anda kan ya. Walaupun jelas. Allah barik fiik. Jika ada sama aja. Antum kuliah S1, S2 umpamanya. Paketnya sekitar 50 juta. Menyelesaikan tesis dan seterusnya. Qadar Allah karena kesibukan yang lain pekerjaan, tesis nggak selesai. Akhirnya DO. Nggak dapat ijazah S2. Boleh. Akadnya sah, tidak ada masalah. Ya. Kan akadnya sekian semester, umpamanya 5 semester. Selesai tidak selesai DO. Ya. Oh karena saya sibuk, itu enggak urusan saya. Sama tadi Anda pindah kota, enggak urusan. Jelas. Allah barik fiik. Jika ada anak yang tidak yang tidak mau menganggap orang tuanya ada. Apa lagi ini? Hari raya pun tidak pulang. Apa anak seperti ini masih berhak atas waris? Kalau waris pengen dia, tapi orang tua nggak dianggap. Itu gimana ceritanya? Kalau Anda nggak anggap nggak ada orang tua, ya nggak ada waris lah. Tapi dalam Islam, selagi dia masih Muslim, walau dia menghilang, dia Muslim. Tapi kalau dia mengatakan, saya tidak menganggap orang tua saya, ya berarti apa yang dilakukannya ini? Menuduh orang tuanya, dari mana kau lahir? Ya, ini dosa besar. Kalau dia mengatakan itu hanya sertifikatnya saja, begini-begini, saya menganggap saya anak zina. Berarti menuduh orang tuanya berzina. Kalau di negara Islam, orang tuanya bisa melaporkan anaknya untuk menuduh atas penuduhan perzinaan. Bila dia tidak punya saksi 4 orang, ya bagaimana ada saksi dia baru lahir? Mana dia melihat perbuatan perzinahannya? Dia akan dicambuk 80 kali. Itu kalau non orang tua, apalagi ini orang tuanya. Menjadi dosa besar sekali. Wabillahi taufik. Masih ada yang lain? Silahkan. Dari kertas sudah selesai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, boleh nggak? Ustaz Afan, saya alih dengan Ustaz ya. Jadi ini titipan pertanyaan. Ya. Jadi teman saya ini sudah tidak cocok lagi dengan suaminya. Iya. Kemudian mereka sebelum menikah bisa dibilang tidak punya harta. Kemudian sekarang ini saat ini mereka punya 4 rumah dengan 6 mobil. Dan Masya Allah. 4 rumah, 6 mobil. Ya. Dan Masya Allah memang kekayaannya banyak gitu maksudnya. Masya Allah. Nah pertanyaannya adalah sejak mereka tidak cocok, suaminya berhitung Ustadz. Berhitung kemudian. Sebentar. Sudah berapa lama menikah ini mereka? 40 tahun Ustadz. 40 tahun gak cocok, gimana caranya bisa hidup? Kemudian. Sebentar. Ya. Ini hanya ini apa rekan-rekan saya ya. Ustaz nih saya selanjutin deh, karena saya tadi mau ngomong mau nangis jadi. Sebentar.
Kalau Anda, kita bapak-bapak punya tetangga 1 tahun nggak cocok. Di samping dia setiap malam berdebuk, musik segala macam. Pagi teriak-teriak depan rumahnya. Berapa hari Anda sanggup tinggal di rumah Anda? Iya. Enggak, saya bertanya ke bapak-bapak bukan ke ibu. Berapa hari? Seminggu jual rumahnya cari yang baru kan ya. Ini Anda 40 tahun sudah luar biasa itu. Ustadz 35 tahun seumur anak saya yang besar. Iya, walau 35 tahun itu juga suatu hal yang luar biasa, Ibu. Maka lanjutkan. Kalau 35 tahun sudah bisa hidup, lanjutkan. Karena saya beda keyakinan, Ustadz. Sebetulnya dia Islam, dia Hindu, masuk Islam. Tapi setelah berumah tangga, kayaknya dia tidak Islam beneran gitu buat saya. Sebentar Ibu. Dia lebih baik mana daripada Firaun? Masih baikan suami saya sih. Alhamdulillah. Asia. Gini Ustadz, tapi gak nyaman aja dalam satu rumah. Karena dia sepertinya buat saya kayaknya orang munafik gitu Ustadz. Jadi gak nyaman, tapi kenapa hidup saya bisa lama? Karena saya ikut kajian sunnah. Selalu kalau cerita sama Ustadz bilangnya apa? Sabar, sabar, sabar. Jadi saya sabar walaupun hidup saya udah gak nyaman. Dan kita juga udah berpisah dari... Sabar itu memang menghadapi ketidaknyamanan. Iya Ustadz, tapi sekarang kalau saya... nyaman ngapain lagi sabar? Sekarang Sebentar Ibu. udah gak kuat. Kenapa Ustadz Sunnah tidak pernah memberikan rekomendasi bercerai? Karena Ustadz Sunnah tidak mau jadi tukang sihir. Karena Allah mengatakan tentang tukang sihir itu yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Tukang sihir itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah, mereka itu sering memisahkan suami dengan istrinya. Maka bila ada Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sedikit ada curhat, teman-teman lamanya dikomporin, ya gitu tendang aja. Gitu. Banyak kok laki-laki yang lain, banyak kok. Anda tukang sihir. Itu kerja tukang sihir itu. Mereka dengan cara proses pengiriman jin untuk melakukan membuatlah rumah itu menjadi begini, istrinya menjadi jelek, suaminya menjadi jelek, dan seterusnya macam-macam. Itu pakai jin. Kalau zaman sekarang dia pakai medsos. Boleh lanjut? Silahkan Ibu. Jadi yang saya tanyakan gini Ustadz, setelah kita jadi orang kaya, banyak harta benda, suami kayaknya tingkah lakunya seperti itu. Jadi emang gak nyaman. Yang mau saya tanyakan, boleh gak saya mau mencuri surat rumah 1, mau saya ambil untuk tas nama saya gitu. Semuanya ini harta Atas nama dia. Atas nama beliau. Untuk mendapatkannya bersama atau beliau sendiri? Ya bersama Ustadz. Karena kan waktu nikah hidup kita miskin. Tidak ada masalah dulu hidup miskin. Apakah Anda ikut mengelola? Enggak Ustadz, saya jadi ibu rumah tangga aja karena enggak boleh kalau bekerja. Ibu rumah tangga itu harta suami, tidak boleh dicuri. Hak Anda hanya nafkah. Nafkah diberikan apa tidak? Habis saya pernah dengar dari Ustadz juga, yang lain ya, katanya kalau suami pelit boleh mencuri. Itu yang mau saya tanyakan, jadi saya mau mencuri salah satu sertifikat buat saya nanti itu ganti Ustadz nama yang gitu lain, loh. saya tidak pernah mengatakan begitu. Ini wallahualam saya tidak tahu siapa Ustadznya, tapi saya doktor syariah Ibu. Ustadz Ibu yang tanya tadi sudah doktor syariah dia atau belum? Ya itu yang nanya, yang saya jawab Ustadz itu boleh mencuri bukan Ustadz Erwandi sih, Ustadz yang lain. Iya yang Ibu tanya itu sudah doktor dia atau belum? Belum Ustadz, ya, udah. Baru LC apa LC. Iya udah, berarti masih lucu tuh Ustadz. Jadi gak boleh ya Ustadz? Ya enggak boleh. Hadis Hindun itu ya bukan dia mencuri harta suaminya.
Tapi dia mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Yu'tini ma la yakfini wa waladahu. Afa akhudhu min malihi? Qala khudhi ma yakfiki wa waladiki. Dia mengadukan kepada Rasulullah. Pun yang berujar Rasulullah bukan ustaz. Yang Rasulullah fungsinya bukan memberikan fatwa juga, tapi menghakimi. Menghakimi beda. Kalau fatwa hanya konsultasi menyampaikan, tidak ada keputusan yang mengikat. Kalau menghakimi, hakim itu keputusannya dalam Islam mengikat. Dia bisa menggunakan perangkat hukum para polisi untuk memaksa yang tidak mau. Itu maksud mengikat itu. Nabi mengatakan, Hindun mengatakan, oh ya Rasulullah, Abu Sufyan orang kaya. Tapi nafkah aku dan anaknya yang dia berikan tidak cukup. Ya, makanya saya tanyakan tadi, dia berikan nafkah atau tidak? Ya, tidak cukup. Apakah boleh untuk menutupi kecukupannya itu kalau aku ambil dari hartanya? Lalu Rasulullah yang menyatakan, ambil untuk cukup, bukan untuk memperkaya diri. Apa untuk cukup itu? Ya, kebutuhan primer. Kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Ambil untuk kebutuhan primer. Kalau enggak dikasih makan oleh beliau, tidak kasih uang untuk biaya hidup makan, untuk tempat tinggal, itu boleh Anda ambil. Ya, tapi tidak boleh berlebih. Kalau sebulan umpamanya biaya makan dan tempat tinggal dan hal-hal urgent lainnya sekitar 5 juta, hanya segitu yang Anda boleh ambil. Bukan satu rumah. Jadi Ustadz, ya, tanya gini aja deh, kalau saya yang minta cerai bisa dapat harta gono gini nggak ya Ustadz? Kalau dalam Islam tidak ada. Iya itu yang saya pernah dengar. Kalau di pengadilan agama mungkin Anda dapat. Oh, jadi bisa ya kalau di pengadilan agama ya Ustadz? Iya, tapi tidak halal bagi Anda. Karena pengadilan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Halal haram milik Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah kalau ada ketentuan Allah, keputusan beliau mengatakan, la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi فأحكم له على حق أخيه فمن قضيت له من حق أخيه إنما أقطع له قطعة من النار فليستكثر أو ليستقل. Kata Rasulullah SAW, kalian mengadukan persengketaan kalian masalah harta kepadaku. Dan kadang sebagian kalian menyampaikan alibi, menyampaikan klaimnya dengan cara yang sangat menarik, cara sangat kuat, sehingga berdasarkan keterangan saya berikan kepada A hak milik B. Siapa yang aku berikan hak saudaranya? Sebetulnya bukan hak dia, tapi dengan mengajukan somasi tadi dia menang, padahal bukan hak dia sesungguhnya. Ya, yang aku berikan kepadanya dengan keputusan hukum tadi, sengketa tadi sebagai pemutus, itu adalah potongan api neraka. Silahkan ambil banyak atau sedikit. Ya, itu dalam Islam tidak ada harta gono gini. Maka kalaupun Anda menang, Anda dapat potongan neraka.
Silahkan mau banyak atau sedikit. Iya Ustadz, takut juga dengar seperti itu. Alhamdulillah Ibu. Syukran Ustadz. Allah barik fiik. Sekarang ya, kalau Asia bertahan dengan suami Firaun, ya harusnya ibu juga bertahan. Semoga Allah bukakan pintu hati dan hidayahnya. Tidak semua laki-laki terlahir jadi orang soleh semenjak kecilnya terdidik. Saya punya ayah juga tidak ada bedanya dengan orang-orang kebanyakan dahulunya. Tidak sholat awal-awal mudanya. Ya, tapi mabuk tidak, main perempuan tidak, alhamdulillah. Beliau kerja anak kapal, sekolah pelayaran di Tanjung Priuk, dapat ijazah, dapat SIM, ngemudi kapal. Tahu sendiri lantum kehidupan anak kapal. Tapi yang mabok, berjudi sama wanita tidak. Tapi sholat enggak. Ibu saya nasihatinya sampai 3, 4, 5 tahun. Baru ayah sholat. Ya. Kalau ibu saya tidak sabaran, tentu saya tidak lahir. Gak ada Erwandi di depan Anda. Ya. Kemungkinan kesuksesan saya ini adalah akibat dari kesabaran ibu saya menghadapi ayah. Ya, buahnya tidak mesti harus dinikmati oleh Anda langsung. Mungkin pada keturunan dan seterusnya. Kita terkadang hidup mau instan cepat. Sabar langsung dapat cash. Sabar langsung dapat. Kalau semuanya cash diberi oleh Allah, tidak ada lagi orang, syaitan nggak perlu ada. Neraka nggak perlu ada. Setiap orang berbuat jahat, berbuat dosa, langsung terbakar badannya. Siapa yang besok berani berbuat dosa lagi? Tidak sholat dia, langsung kepalanya meledak. Ya, diberitahukan si fulan sehari disuruh istrinya enggak sholat, lalu meledak kepalanya. Ya, berita ramai, pasti semua orang enggak berani enggak sholat. Ya, mudah bagi Allah itu mudah. Tapi apakah itu yang ingin diinginkan Allah? Tidak. Allah menginginkan menguji kita dan kesabaran kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustadz, melanjutkan yang tadi Ustadz. Itu kalau kita secara negara kan bercerai, kebagian dapat neraka juga. Kalau menurut Islam setelah bercerai, istri masih bisa dapat bagian harta enggak Ustadz? Hak tidak ada, tapi kalau suami mau ngasih silahkan. Oh. Jadi kalau suaminya nggak mau ngasih tetap nggak dapat ya Ustaz? Kan nggak ada hak kata saya tadi. Kasih Ustaz. Allah barik. Pakai mic. Bagaimana status pemberian orang kafir kepada seorang muslim? Karena ada dulu anak dari salah satu jamaah masjid itu sekolah di Inggris. Kemudian beliau tinggal dengan seorang bapak yang Allahu a'lam, saya nggak tahu menikah atau tidak, tapi beliau sudah tua. Kemudian mahasiswa ini tinggal di situ kos. Nah, setelah semakin sepuh nih bapak itu bilang, kalau saya meninggal, nih rumah saya kasihkan ke kamu. Nah, dan itu menjadi kenyataan. Anak non muslim tadi. Iya, bukan yang bapaknya yang non muslim, yang orang Inggris ini bule. Nah, yang di sini anaknya orang muslim, anak salah satu jamaah masjid di Pondok Bambu. Nah, kemudian ketika bapak itu meninggal, rumahnya itu benar-benar diberikan kepada anak Indonesia yang muslim yang kos di rumahnya. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Iya, syukran. Allah barik. Boleh dan halal menjadi miliknya. Cuman bagi yang non muslim tadi ada manfaatnya. Di dunia ada manfaat, di akhirat tidak. Allah mengatakan, wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah.
ya akan terhalangi diterimanya pahala dari nafkah infak yang mereka berikan akibat kesyirikan mereka, kekafiran mereka kepada Allah. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti Allah balas, tapi hanya di dunia. Maka orang-orang non-muslim yang berbuat baik, dia dapatkan di dunia. Walaupun di akhirat, khusus kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berifik. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Misalnya Ustadz, dalam satu keluarga ada 8 anak. Nah, orang tuanya masih pada hidup. Cuman udah dibagi, orang tua menghibahkan ke beberapa anaknya, tadi semuanya. Terus tapi yang 3 udah dibangun rumah gitu ya, Pak Ustadz. Nah yang bangun siapa? Cuma dikasihnya tanah kan, berupa hibah tanah. 3 anak-anaknya. 3 anaknya itu udah pada bangun sendiri-sendiri. Ya. Terus sedangkan yang lainnya tadinya udah dibagi juga di wilayah lain. Tapi ada yang akhirnya dijual untuk kebutuhan keluarga juga. Dipindah ke wilayah satu tempat yang lain. Dan ternyata ada sengketa di tanah tersebut. Tanah akhirnya, yang mana? Tanah yang di daerah A gitu ya misalnya. Yang daerah lain tadi, bukan tanah hibah ayahnya. Iya, tanah hibah ayahnya itu ternyata ayahnya itu butuh dana kan, jadi dijual lah tanah hibahan itu untuk kebutuhan keluarga. Nah, diganti di tanah tersebut di tempat yang lain maksudnya Ustadz. Iya. Nah, di tanah tersebut ternyata terjadi sengketa yang akhirnya nggak dapet. Nah akhirnya pindah ke tempat yang lain, hibah tempat yang lain lagi tanah masih ayahnya juga. Iya ayah juga. Terus. Nah sekarang yang saya mau tanyain, yang sudah bangun rumah ini 3 anak ini, apakah untuk nantinya misalnya nih orang tua meninggal, nauzubillah min dzalik, jangan itu aman tanah tersebut, apa nanti akan jadi permasalahan ya? Takutnya Ustadz kita ini anak beranak itu takut jadi masalah. Kalau gitu. ada nanti yang ternyata tidak dapat, ya. Ini karena kasus seperti tadi nggak selesai, ya. Berarti dia menggantung, ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka yang nerima harus mau untuk memberikan yang mereka dapat 3 dinilai, dibagi ke yang lain yang tidak dapat dengan nilai yang sama. Umpamanya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 3 miliar. Sedangkan sekarang 1 nggak dapat, berarti harus dibagi 4. 3 miliar dibagi 4 jadi berapa? 7,5. Mereka rembukan satu-satu ngasih 250, kasih ke yang 1 tadi. Agar orang tua mereka tidak berdosa. Ya sudah meninggal tadi. Jelas? Oh, ya, Pak Ustadz. Bila mereka keberatan, semuanya dijadikan harta waris. Walaupun sudah di atas nama ke masing-masing anak ya Pak Ustadz? Udah di... Iya. Oh. Nah tanah yang satu lagi yang akan mereka ini masuk dalam warisan juga atau nanti warisan? Warisan juga berarti ya? Oh. Gitu. Oke, makasih Pak Ustadz. Allah barik fiik. Pakai mic Bapak biar yang lain juga dengar. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, Bapak lagi bertanya. Lagi ngambil mic. Gini Ustaz, saya ini menghibahkan harta kepada anak. Itu Menghibahkan apakah apa? menghibahkan rumah lah Ustaz ya, kepada anak. Itu perlu dibuat surat gitu tadi. Pernyataan. Balik nama lah.
balik nama Tad. Iyalah. Bukan hanya kita buat surat biasa aja gitu. Pernyataan aja bahwa itu untuk kamu gitu kan. Itu untuk kamu. Kalau itu untuk kamu, legalnya nanti lebih susah kan ya? Iya atau tidak? Iya. Ya. Kalau uang Anda kasihkan nih untuk kamu, transfer langsung ke rekening, nah itu gampang. Tapi yang berkaitan dengan legal negara, tentu untuk memudahkan prosedurnya, mumpung Anda masih hidup, suruh dia balik nama, suruh dia ngurus. Masing-masing, jelas? Allah barik fiik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ada warisan, saya adik kakak berdua perempuan. Kalau di Sumatera kan warisan itu jatuhnya ke perempuan. Jadi sebelum meninggal. Bukan warisan, semua warisan harta. Yang jatuh ke perempuan itu hanya pusaka tinggi. Iya, pusaka tinggi. Itu yang tadi yang saya katakan milik tetua-tetua pertama yang membuka lahan. Iya. Iya. Ya. Itu yang tadi menurut Buya Hamka kemungkinan maksudnya adalah wakaf zuriyah. Zuriyah ke perempuan. Kalau itu tidak ada masalah. Saya umpamanya punya anak perempuan 3, laki-laki 1. Iya. Alhamdulillah anak laki-laki saya settle sudah. Saya katakan ini yang 3 rumah ini untuk anak perempuan saya saja. Iya. Tapi tidak boleh kalian jual. Saya jadikan ini sebagai harta selamanya, manfaatnya silahkan. Iya. Disewa, dipakai untuk kalian. Itu boleh. Tapi kan kita tidak tahu, tidak ada catatan dari tetua pertama yang menyatakan itu seperti itu perlakuannya. Itu ada surat-suratnya bagi orang tua saya, Ustaz. Apa bunyi surat dari pembuka lahannya? Saya lupa, cuman saya ada di rumah. Kalau lupa saya nggak bisa jawab Ibu. Oh, nggak bisa jawab. Saya nggak mengerti yang gaib, mohon maaf. Jadi saya ada anak kakak saya itu udah meninggal, tinggal saya yang perempuan. Jadi anak kakak itu bilang, Tet, ini untuk Teti, ini untuk saya. Saya iyain aja. Sampai saat ini saya nggak bikin surat. Surat-surat itu ada di kakak saya yang laki-laki. Jadi bagaimana baiknya ya Ustaz? Kan saya tidak bisa jawab tadi. Jawab. Surat pertama dari pemilik lahan pertama, pembuka lahan kan tidak jelas kan ya? Oh iya, dari ada surat-suratnya. Kalau ada, Ibu baca, pahami, tanyakan. Oh gitu, iya. Ya udah. Makasih banyak Ustaz. Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kalau untuk ahli waris, jika ahli waris dari mayit itu dia tidak punya anak, terus ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, dan ada saudara laki-laki seibu. Apakah saudara laki-laki seibu itu mendapatkan warisan dari si mayit perempuan tersebut? Ayah sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat semua. Ayah ibunya sudah wafat? Iya. Ya. Bila ayah ibunya sudah wafat, Allah mengatakan untuk saudara dan saudari perempuan seibu mendapatkan 1/6 kalau dia sendiri. Saudara seibunya berapa tadi? 1 apa 2? 1. Laki atau perempuan? Yang saudara perempuannya 1, saudara laki. Pertanyaan saya yang saudara seibu dari yang meninggal. Yang laki-laki 1. Seibu. Seibu. Nah, dia dapat 1/6. Kok seibu? Seibu saudara laki-laki, iya betul. Jelas? Iya. Dapat dia 1/6. Sisanya 5/6 milik saudari kandung saya seibu.
Saudaranya berapa yang sekandung? Yang sekandung 2. 2 laki saudara. Saudarinya? Saudarinya, maksudnya saudara sekandung itu 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi saudari ya? 2. Bingung. Si mayit. Ya mayitnya namanya siapa Ibu? Mayitnya misalkan B, perempuan. Siapa namanya? Namanya misalkan Fatimah. Fatimah. Ayah ibu Fatimah siapa namanya? Ayah ibu Fatimah sudah meninggal Ustadz dua-duanya. Namanya siapa? Namanya Tata dan Mursida. Tata Nursida punya anak berapa? Tata Mursida punya anak 3, termasuk si mayit. Ya si yang meninggal sama nama tadi? Mursida. Yang meninggal namanya? Fatimah wafat, berarti ada saudara-saudari sekandungnya. Iya. Nursida ayah dari Fatimah, ibu dari Fatimah itu punya anak beda, bukan dari suaminya si Tata. Iya, betul. Ya udah, buat saudara si ibunya yang satu ibu beda bapak 1/6. 5/6 untuk saudara laki-laki 2 bagian, saudari perempuan yang sekandung tadi 1 bagian, berarti 3. Oh iya. Ya. 5 dibagi 3 ada pecahan. 5 dibagi 3 ada pecahan, berarti 3 dikali 6 menjadi 18 pembaginya. Artinya dibagi 18 harta Fatimah tadi yaitu 3/18 milik saudara seibunya. Yang beda ayahnya bukan Tata. Iya betul. Yang 15/18, 10/18 milik saudara sekandung Fatimah. 5/18 milik saudari Fatimah. Nah Ustaz, jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya ini agak panjang ya Ustaz ya. Silahkan, waktu yang mudah-mudahan pertama, cukup. Ini masalah pembagian harta waris di istri Ana yang sudah lama kurang lebih 14 tahun itu tertunda Ustaz. Itu hukumnya apa? Istri antum hadir? Enggak hadir. Gimana antum baginya nanti? Gini Ustaz. Anda sampaikan aja lah ya. Anda sampaikan aja ya Ustaz ya. Jadi ada anak laki-lakinya itu 4 orang. Yang meninggal siapa namanya? Yang meninggal itu bapaknya Haji Nai Supriyadi. Haji Supriyadi. Dengan Ibu Siti Anisah. Langsung meninggal di saat yang sama? Beda, Ibu Siti Anisah 14 tahun yang lalu. Haji Nai itu 10 tahun yang lalu. Berarti meninggal Aisyah dulu. Betul Ustaz. Sekarang harta yang mau dibagi harta Aisyah apa Naji? Jadi ada 2 nih Ustaz nih. Yang untuk Haji Nai itu 1 rumah besar induk. Ya. Terus dengan Haja Siti Anisah dengan 4 rumah. Yang 3 dikontrakan, yang 1 ditempati oleh anak perempuan salah satunya. Terus pertanyaannya apa? Nah untuk pembagiannya ini Ustadz, Afwan, yang pertama apa hukumnya menunda ini yang menunda siapa Haji Nai? Enggak, sudah meninggal dua-duanya. Yang menunda itu adalah anak pertama dan anak kedua. Semoga hak mereka juga ditunda oleh Allah. Gajinya ditunda oleh perusahaan atau instansinya. Sama dengan itu. Itu kalau gaji itu antara manusia dengan manusia akadnya. Kalau waris antara pemilik manusia. Lalu ditahan oleh manusia. Pantasnya diapain? Jadi dirujak aja jadinya. Ya Allah lah yang ngerujaknya bukan kita. Jelas. Bilang ke mereka, mau kan dirujak Allah ya. Kita sudah pernah ketemu Ustadz. Jadi untuk yang rumah induk yang pertama yang tadi Ana bilang dikuasai oleh anak yang pertama. Suratnya sama beliau.
Dia tidak akan bisa hidup tenang. Seperti perusahaan yang menahan gaji karyawannya. Bisa hidup tenang? Atau majikan yang menahan gaji ART atau sopir pribadinya. Bisa hidup tenang? Ya, itu sesama manusia. Apalagi ini Allah yang menentukan, dia halangi. Ya, Anda katakan, saya tidak menunggu kehancuran kalian, tapi itu kepastian. Saya tidak mendoakan juga. Karena kezaliman tidak pernah dibiarkan Allah. Kalau di dunia belum, tunggu di akhirat dan itu lebih berat. Terus? Lalu yang kedua, ini Ustadz, ini di keluarga anak sendiri. Jadi dulu ada jual beli rumah antara ayah anda, terus dengan kakak ipar ayah anda. Nah sebelum dengan selesai, ipar beliau. Betul. Sebelum selesai, itu surat rumah memang dijadikan atas nama 3 anak dan beliau tidak termasuk ini, Uwana ini, nggak termasuk dalam yang di dalam sertifikat itu, Ustaz. Sebelum lunas, pembeli membalik namakan. Belum membalik nama, Ustaz. Terus? Jadi ini kebetulan Uwana ini anak pertama, anak tertua, dia sudah dapat jatah, tapi jatahnya itu karena orang tuanya yang menjual, jadi akhirnya dia menempati yang rumah ini yang anak tinggali, Ustadz nih. Astagfirullah. Saya ulangi, yang saya pahami ayah Anda menjual rumah ke iparnya. Bukan menjual, membeli. Ayah Anda membeli rumah ke iparnya. Sebelum lunas? Sebelum lunas, iparnya itu sudah meninggal. Terus? Dan beliau itu tidak ada namanya di surat tersebut, Ustadz. Beliau itu siapa? Ayah Anda? Uwana itu. Penjual? Penjual. Bukan milik dia berarti? Bukan miliknya kalau dalam hukum ya Ustadz ya, tapi kalau misalnya dari orang tuanya dulu memberikan tanah itu. Berarti ayah Anda dibohongin? Ya mungkin seperti itu Ustadz ya. Jadi terus sekarang ayah sudah wafat? Ayah sudah wafat. Apa yang menjadi? Anak ini sebenarnya pengen menyelesaikan Ustadz. Cuman dari pihak sana tidak memberikan solusi. Jadi anak itu Ya tinggal Anda minta, dulu tahun berapa itu transaksi? Tahun 92 Ustadz. Berapa yang dibayar ayah Anda? Kalau dulu itu sekitar 7.500.000. Emas per gram berapa di 92? Masih sekitar 92, 8.000. Tidak tahu saya, coba lihat. Pokoknya Ustadz kalau 23.000, ya udah 7 juta bagi 23.000 berapa? Berapa gram emas? Saya bantu Anda, cepat. 7 juta bagi 23.000. $304.000. 4.300. 304.000. 304. 304 maaf. 304 gram. 304 gram. Ya. Berarti katakan kepada mereka bayar sekarang 304 gram kali 2.700.000. Betul Ustaz. Berapa? 600 juta. 304 dikali 3.700.000 berapa? 3.700.000. 1,124 M. Minta ke dia. Nah ini masalahnya kemarin Ustadz. Nggak mau dia? Nggak mau. Udah di akhirat aja dah ya? Kenapa Ustadz? Di akhirat dah selesaiin. Oh gitu Ustadz. Di dunia nggak selesai. Soalnya anak gini Ustadz. Anak kan ini wasiat dari ayah anak sendiri. Sebelum meninggal waktu itu. Nanti kalau memang misalnya meninggal anak disuruh ngurusin. Nah, kan nggak selesai urusan Anda. Nggak selesai gimana Ustadz? Berarti di akhirat lah. Paham Anda?
Paham. Di Indonesia kalau Anda selesaikan juga ngabisin uang Anda aja. Coba gimana solusinya secara duniawi? Tidak ada kan ya? Nggak ada, Ustaz. Datang ke polisi, datang kemana-mana, nggak ada surat-suratnya. Saksinya sudah pada meninggal. Saksinya sudah pada meninggal dan ada Pembelinya juga sudah meninggal, penjual sudah meninggal. Ya. Nah, Ustaz. Dan tidak ada pembuktiannya. Ya. Maka tinggal sampaikan kepada ahli warisnya, kalau mereka tidak mau ya dan di akhirat aja dapat 1,2 miliar, kan besar ya. Bayarnya pakai amalan lagi akhi. Untung banyak antum itu. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Alhamdulillah. Orang yang percaya dengan Allah dan hari akhir tidak akan pernah stres hidupnya. Dizalimi, dirugikan, masih senyum dan bahagia. Tapi orang yang tidak percaya dengan hari akhir dan tidak percaya kepada Allah, habis di dunia, di akhirat apalagi. Tentu yang akan dilakukan, nyogok sana, polisi ini dibawa sini, dia juga bawa polisi, nyogok lagi dia. Habis dua-duanya, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kalau ini yang menang dapat pahala besar di akhirat, yang kalah jadi abu neraka. Ya. Semoga. Ustaz bisa satu lagi Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ibu saya mendapat hibah dari kakak tiri saya 1 buah rumah. Itu ada surat hibahnya dari notaris. Kemudian ibu saya menanyakan surat hibah aslinya. Kakak tiri saya bicara bahwa itu bohong-bohongan katanya. Jadi pemberi hibahnya bilang bahwa bohongan. Ya, jadi itu cuma pura-pura kasih aja katanya. Tapi sudah notaril. Ya Ustadz? Sudah dinotarilkan belum? Sudah dinotariskan, ada suratnya. Dan kami anaknya dari ibu ini sudah mendapat kopi dari surat hibah itu. Terus? Ketika ibu saya meminta aslinya, dia bilang itu cuma bohong-bohongan saja, itu pura-pura saja. Nah, kemudian kakak saya wafat, ibu saya juga wafat. Apakah kami bisa meminta kepada ahli waris dari kakak tiri saya itu? Sampaikan saja. Katakan kalau kalian tidak mau, efeknya adalah Nabi mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali menarik hibahnya setelah serah terima. Ini kan sudah serah terima, dinotarilkan, kembali sudah serah terima. Kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, bagaikan anjing yang menelan, yang muntah lalu makan muntahnya kembali. Kalau kalian ingin orang tua kalian sekarang di akhirat jadi anjing dan makan muntahnya, silahkan ditahan. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Allahumma barik. Cukup. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Oke. Bismillah. Mau tanya hukum Gojek Plus atau Shopee VIP Ustaz? Misalnya. Berbayar. Iya berbayar. Bayar uang dulu. Iya. Misalnya Gojek Plus nih kebetulan ada yang sempat cerita dia pulang pergi sudah pasti pakai Gojek. Dan karena dia VIP Plus dia bisa dapat harga yang lebih murah gitu Ustaz. Ada yang bilang ini haram, apakah kalau ini sudah pasti dia pakai pulang pergi kerja ini misalnya, apakah hukumnya masih haram Ustadz? Iya haram. Haram masih. Haramnya bukan karena pasti dan tidaknya. Oh, iya. Karena kalau dia ketika top up dapat kilometer. Iya. Seperti pulsa, dapat pulsa sekian. Itu tidak ada masalah. Jual beli jasa. Tapi ini uang top up tidak jelas. Iya. Apakah dipakai untuk berapa kilo, entah berapa kilo,
maka ini adalah qard, memberikan pinjaman. Ketika diberikan diskon, mendapatkan keuntungan atas pinjaman tadi, maka ini adalah riba. Oh, gitu Wabillahi ya. taufiq. Riba maksudnya. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Semoga. Assalamualaikum Ustadz. Awan nanya lagi. Terakhir ya. Ya Pak Ustadz. Kalau misalnya ada 8 orang anak, itu yang laki-laki 3 Pak Ustadz. 5-nya perempuan, tapi 1 udah meninggal. Yang meninggal siapa? Laki atau perempuan? Yang perempuan. Berarti 4. Meninggalnya setelah, ini mau bagi waris atau mau ngapain? Statusnya masih hibah ya, karena orang tua masih hidup ya. Yang tadi Tidak ada status lah orang tua. Kalau ngasih hibah, maksudnya pada hibah. saat orang tua menghibahkan tadi, anak-anak 10-nya ini masih hidup atau tidak? Masih hidup. Ya udah, sudah serah terima atau belum? Sudah serah terima, udah dinotarilkan juga. Ya udah, milik masing-masing. Setelah dia wafat, baginya ke ahli warisnya masing-masing. Tapi yang tadi saya bilang, Ustadz ada beberapa yang belum dapat, maksudnya Belum terima. Iya, belum terima. Kalau belum terima, ya tentu dijadikan waris kalau dari orang tuanya bila meninggal. Yang dijadikan waris yang Kalau sisa ketika- tanah yang masih ada atau yang sudah yang dinotarilkan kepada 3 orang anak tadi. Semuanya, baik yang sudah dinotarilkan ataupun yang belum. Oh gitu. Jadi semuanya itu nanti jadi kembali lagi ke awal ya Pak Ustadz. Misalnya Ya. jadi harta warisan semua. Iya. Oh, terus bagiannya berapa jadinya Pak Ustadz? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Oh, oke, siap. Oke, makasih Pak Ustadz. Allah Assalamualaikum. barik fiik. Salam. Sudah terakhir. Ya silakan terakhir Ibu. Setelah ini bulan depan lah ya. Sebentar Ustadz. Atau di kajian di tempat yang lain. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, melanjutkan yang tadi lagi Ustadz. Mengenai perceraian. Ini ada yang bertanya lagi kalau istrinya ada hartanya atas nama istrinya. Apakah kalau bercerai suaminya juga berhak mendapatkan harta yang punya istrinya itu? Tidak. Jadi yang punya istri untuk istri aja. Dalam Islam seperti itu. Punya istri, punya suami, milik suami. Alhamdulillah. Mau bercerai, mau tidak seperti itu. Ya, Rekening suami haram diambil istri. Rekening istri haram diambil oleh saldonya oleh suami. Sama dengan mencuri itu namanya. Baik. Syukran Ustaz. Allahumma barik. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu ala nabiyina. Bulan depan jangan pakai kajian, tanya jawab aja langsung. Ya. Nah, siapkan aja pertanyaan langsung. Karena ini nggak cukup selesai pertanyaan. Subhanakallah. Bulan depan Ibu ya. Kalau bisa masukkan pertanyaan di awal, diurutkan pertanyaannya. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 berdasarkan masuk ke panitia. Buatkan WA grupnya, siapa pertama masuk kan kelihatan di situ. Itu sampaikan pertama dan seterusnya. Dengan syarat orangnya ada pada saat kajian. Kalau tidak ada jangan kita skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.